Sihir pemisah. Jadi sihir pemisah ini tidak hanya digunakan untuk pasangan suami istri, tapi bisa aja digunakan untuk misalkan orang yang pacaran supaya mereka jangan sampai nikah gitu. Atau antara ibu dan anak supaya terpisah. Atau hubungan apapun itu bisa digunakan pelaku agar dua orang ini terpisah gitu, dua orang yang saling menyayangi itu terpisah. Nah, jadi aku akan menjelaskan berdasarkan pengalamanku pribadi tentang sihir pemisah ini bagaimana polanya gitu. Supaya mungkin teman-teman di luar sana tuh bisa terbuka pikiran yang sedang mengalami mungkin atau keluarganya ada yang mengalami hal seperti ini. Jadi sihir pemisah itu karena tujuannya memisah, maka yang diganggu oleh sihir itu ada dua di dalam diri ini. Di dalam diri si korban, yaitu penglihatan sama pikiran. Nah, dua hal itu akhirnya mempengaruhi perasaan. Nah, jadi mata itu ketika melihat misalkan status hubungannya pasangan ya, pasangan orang pacaran nih misalkan, supaya mereka gagal nikah misalkan. Jadi eh, jadi misalkan yang kena si perempuannya. Nah, si perempuan ini ketika melihat pasangannya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kesel. Mau seganteng apapun pasangannya, itu kalau kena sihir itu kena nih, itu akan kesel lihat pasangannya gitu. Ketika mata ini kesel, pikiran itu akan memutar memori-memori yang menyakitkan yang pernah dilakukan oleh si pasangannya itu. Paham sampai sini? Nah, jadi kayak memori-memori yang lalu tuh yang padahal udah selesai juga masalahnya udah kayak dilupain itu tiba-tiba teringat lagi, terputar di otak, kayak membesar, membesar, membesar akhirnya mempengaruhi perasaan. Nah, dari perasaan ini akhirnya muncullah kemarahan kepada pasangan. Lalu mengucapkanlah kata-kata yang menyakiti pasangan. Pasangan yang tidak tahu-tahu akhirnya merasa tersakiti, lalu bertengkar. Di situ terjadi pertengkaran. Nah, itulah pola sihir pemisah. Nah, aku akan menjelaskan lagi lebih dalam tentang sihir ini supaya kalian bisa menghindarilah gitu. Yang pertama memang kita harus banyak beribadah. Memang kita harus minta perlindungan sama Allah, kita harus banyak zikir, sholawat gitu kan. Kenapa? Untuk benteng diri. Agar kita punya hati, punya firasat yang tajam untuk mengetahui bahwa oh ini aku sedang tidak baik-baik saja nih, oh ini bukan diriku gitu. Jadi kita memahami nih bahwa ini bukan diri kita gitu. Jadi orang yang susah kena santet bukan orang yang tidak percaya santet. Tapi justru orang yang susah kena santet adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Jadi ketika ada perubahan dalam dirinya dia mengenal, oh ini bukan aku nih, ini bukan emosi aku nih, aku nggak kayak gini nih memandang pasangan aku nggak gini nih mandang anak aku nggak gini nih mandang ibu aku gitu. Jadi dia mengenali emosi dia gitu. Di saat dia mengenali emosi dia yang berubah itu, karena dia yang sadar dia bisa menarik diri gitu, atau dia minta ke orang yang dituju nih misalkan pasangan atau ibunya gitu, kayak jangan, kita jangan ngobrol dulu ya, aku mau nenangin diri dulu karena tiba-tiba aku muncul emosi ke kamu gitu. Nah, kita bisa menghandle itu karena kita punya kesadaran gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kan permainannya atau pola dari sihir ini adalah memutar memori-memori yang kita tuh pernah sakit hati ke pasangan atau misalkan ke orang tua gitu kan, atau apapun hubungannya, kita pernah mungkin ada sakit hati, ada luka ke orang itu, dan itu maksudnya kita biarkan aja berlalu gitu loh, enggak kita proses atau enggak kita benar-benar ikhlaskan gitu. Jadi gini, ketika kita punya hubungan itu nggak mungkin selalu mulus, pasti ada kesalahan, pasti ada kayak sesuatu yang menyakitkan, cuma kan itu kadang udah berlalu aja kan. Nah, kalau kena sihir pemisah itu, hal-hal yang kita berlalu aja itu gitu loh, kita nggak ikhlasin, nggak kita proses, itu akan diputar terus tuh.
kayak akan ada sampahnya tuh di dalam pikiran kita, dan itu akan dia putar, dia besar-besarkan. Akhirnya itu yang membuat kita bisa membenci pasangan kita gitu, atau orang tua kita atau siapapun itu. Karena ada sampah tadi di otak kita. Makanya ketika punya hubungan dan ada terjadi masalah, itu segeralah diproses dan benar-benar ikhlas. Jadi jangan jangan dibiarkan, ya aku baru sadar juga sih sekarang. Jadi kayak jangan dibiarkan masalah itu kayak yaudahlah gitu. Lupain aja. Nah, lupain aja itu sebenarnya di pikiran kita masih ada. Masih ada, dan dengan sihir pemisah itu tuh bisa dia korek lagi dan dia besar-besarkan lagi. Dan itu bisa jadi bom waktu seandainya kamu itu sudah mengikhlaskan itu, benar-benar memaafkan itu dan udah selesai, itu nggak ada lagi di pikiran kita tentang hal itu, apa yang dia mau permainkan gitu. Jadi kayak jin yang dikirim oleh dukun itu nggak ada bahan lagi di otak kita, karena otak kita udah bersih gitu loh. Kita benar-benar udah memproses dan mengikhlaskan apa yang terjadi dengan pasangan. Jadi ketika dia masuk ke pikiran kita itu nggak ada lagi yang bisa dia proses gitu loh, karena kita benar-benar udah selesai gitu loh dengan masalah-masalah itu. Nah itu, jadi itu jadi pelajaran, setiap ada masalah dengan pasangan itu harus benar-benar selesai, harus benar-benar yang sampai ikhlas banget gitu loh, harus benar-benar yang sampai istilahnya tuh kata orang memaafkan luka kita gitu. Jadi itu benar-benar jadi supaya si dukun itu nggak ada bahan untuk mengontrol pikiran kita. Kalau pikiran kita bersih, pikiran kita ibaratnya nggak ada lagi kesalahan atau apapun itu kepada pasangan, tidak ada sampah-sampah emosi yang tertinggal, itu dia nggak ada bahan tuh di otak kita, apa yang dia putar nggak ada gitu loh. Itu. Dan sisanya sih, saran yang selanjutnya adalah carilah orang yang ahli di bidangnya untuk menyembuhkan, misalnya ustadz atau habib atau siapapun yang paham untuk melepas sihirnya gitu dari badan kamu gitu. Jadi istilahnya itu ibadahnya iya, dari diri sendiri juga dirubah, terus cari orang yang ahli di bidangnya untuk menolong kamu ketika kena sihir pemisah ini. Dan jangan diabaikan karena ini benar-benar sangat, apa ya, berarti ini adalah sebuah kejahatan, tapi nggak bisa dibuktikan kan dengan sesuatu hal yang nyata gitu, karena kan sifatnya goib gitu. Tapi akibatnya tuh luas gitu, orang akan mencap kita pasangan yang buruk, bisa jadi pasangan kita sakit hati sama kita, atau mungkin hubungan antara ibu dan anak jadi merenggang, atau apapun itu kan akibatnya panjang. Maka dari itu kita harus memproteksi diri kita dari sekarang, karena sihir-sihir seperti ini tuh banyak sekali gitu. Padahal ini udah modernnya, tapi ternyata orang yang masih percaya dengan ilmu-ilmu kayak gini tuh banyak gitu loh, dan memakai, dan emang terjadi gitu loh. Jadi ya memang benar-benar ada gitu loh. Oke, terima kasih.